Jilid kedua, masalah-masalah pengetahuan. Daftar isi: pola lapangan filsafat, pengetahuan dan kebenaran, pengetahuan, 8 kebenaran, hukum-hukum berpikir benar, logika, pengertian, putusan, penuturan, dialektika, dan ijtihad. Masalah-masalah pengetahuan. Pola lapangan filsafat, ruang lingkup filsafat, buku 1 tentang kedudukan dan peranan filsafat memberi gambaran kepada kita betapa luasnya lapangan filsafat. Paling tidak batas lapangan itu ialah batas alam. Kalau alam nyata merupakan lapangan ilmu, adalah alam gaib nisbi dan hakiki jadi lapangan filsafat. Kebebasan berpikir budi sukar untuk dibatasi. Bukan saja alam yang dipikirkannya, malahan ia menjelajah keluar alam, memikirkan tentang ketuhanan, masalah ketuhanan melewati batas alam. Demikian luas lapangan itu sehingga tak mudah memperoleh ikhtisarnya. Untuk memperoleh pandangan menyeluruh, baiklah kita coba menyusun pola lapangan filsafat. Ia dapat kita bagi dalam tiga bidang permasalahan. Yang pertama, teori pengetahuan, kedua, metafisik, dan ketiga, teori nilai. Tiap masalah filsafat masuk ke dalam salah satu bidang tersebut, dan tiap karya filsafat meliputi salah satu atau lebih dari bidang itu. Pembagian lain tentu mungkin pula. Berbagai buku pengantar filsafat menghidangkan kepada kita. Apabila kita kelompok-kelompokkan seluruh masalah filsafat, pembagian 3 bidang itu mungkin dipandang praktis. Mari kita tinjau apa-apa masalah dalam masing-masing bidang. Teori pengetahuan membicarakan segala sesuatu tentang pengetahuan. Apa itu pengetahuan, dari mana asalnya, apa sumbernya, apa hakikatnya, bagaimana membentuk pengetahuan yang tepat, dan bagaimana pula membentuk pengetahuan yang benar. Apa itu kebenaran? Mungkinkah manusia mencapai pengetahuan yang benar? Apa yang dapat diketahui manusia dan sampai di mana batasnya? Pengajian tentang asal, berlakunya dan hubungan pengetahuan dengan pengalaman manusia disebut epistemologi. Dari mana asal atau sumber pengetahuan dijawab oleh 3 aliran filsafat, yakni serba budi, serba pengalaman, dan kritisismus. Tentang hakikat pengetahuan dijawab oleh 2 aliran filsafat yang saling tantang, yakni serba nyata dan serba cita. Bagaimana membentuk pengetahuan yang tepat dan benar dijawab oleh logika, ilmu mantik kata Islam. Ada 3 kerangka logika: 1. Pengertian, putusan, dan penuturan. Kaidah-kaidah dalam kerangka logika ini memberi tuntunan kepada jalan pikiran untuk membentuk pengetahuan yang tepat dan benar. Demikianlah logika menduduki peranan penting dalam teori pengetahuan. Di samping itu, ada lagi sistem berpikir yang dipegang oleh kaum Marxis, yakni dialektika. Sistem ini perlu kita kenal untuk dapat memahami cara berpikir orang-orang komunis. Suatu sistem berpikir yang unik di mana kenisbian pikir manusia diasaskan pada kemutlakan pikir Tuhan. Kita dapati dalam Islam yang disebut ijtihad. Sistem ini pantas mendapat perhatian kita dalam membahas teori pengetahuan. Menarik hati untuk membicarakan betapa pengetahuan manusia nisbi diasaskan kepada pengetahuan mutlak Tuhan. Di samping itu juga betapa ijtihad menghimpunkan logika dan dialektika dalam dirinya. Demikianlah ruang lingkup teori pengetahuan yang akan kita bicarakan kelak. Bidang kedua ialah metafisik. Kita bicarakan etimologi fisika. Fisika itu adalah ilmu alam. Rhodius, filosof Roma, mengumpulkan karya-karya Aristoteles dan menyusunnya. Karangan-karangan filsafat Aristoteles disusun setelah di belakang karangan-karangan fisikanya. Meta, bahasa Italia, berarti setelah atau di belakang. Jadi dalam susunan filosof Roma itu, karangan filosof pertama, Prote Filosofia, terletak setelah atau metafisika. Disebutlah
karangan filsafat itu metafisika. Metafisika bagi Aristoteles ialah dasar yang mendalam dari yang ada. Bagi Plato teori tentang ide, bagi Hegel pengetahuan tentang yang mutlak, dan bagi Heidegger filosof eksistensialisme, metafisika itu ialah filsafat tentang hakikat kehidupan. Dan Comte seperti telah kita singgung, dia menolak metafisika. Metafisika membicarakan tentang segala yang ada atau yang dianggap ada, dipersoalkannya hakikat segala yang ada itu, sebab dan tujuannya gejala itu. Kalau fisika membicarakan segala sesuatu dapat disentuh oleh panca indera, sementara metafisika memperbincangkan sesuatu yang tak terjangkau oleh panca indera. Yang tidak terjangkau itu adalah hakikat esensi atau dari yang ada. Apa yang ada itu terbentuk benda atau peristiwa. Yang ditangkap oleh indera kita ialah yang berbentuk dan berupa, yang berubah menurut ruang dan waktu. Di belakang yang berubah-ubah itu ada yang tetap tersembunyi di balik gejala-gejala yang dapat ditangkap indera. Yang tetap dan tersembunyi tersebut itulah realitas, hidden reality kata bahasa Inggris, yang diarahkan dan dikejar oleh metafisika. Bidang metafisika dapat kita bagi dalam 4 pokok pembicaraan, yakni filsafat hakikat atau ontologi, filsafat alam atau kosmologi, filsafat manusia, filsafat kejiwaan, antropologi atau psikologi, dan filsafat ketuhanan atau teodisi. Ontologi mempersoalkan sifat dan keadilan terakhir daripada kenyataan. Karena itu ia disebut ilmu hakikat. Hakikat yang bergantung pada pengetahuan. Ilmu alam atau fisika memikirkan yang nyata tanpa mempersoalkan hakikatnya. Ilmu hakikat justru mempersoalkan hakikat itu dengan memisahkan secara tajam antara subjek dan objek. Dalam agama, ontologi memikirkan tentang Tuhan. Filsafat alam mempersoalkan tentang jagat raya, universum, alam dan termasuk di dalamnya bagian-bagian alam itu. Alam itu adalah materi, maka inti masalah filsafat ini ialah materi. Dari mana asal bumi kita? Jeans menjawabnya dengan teori pasangnya. Sekian miliar tahun yang lalu, sebuah bintang beredar mendekati matahari. Daya tarik bintang ini membentuk lidah gas pada matahari. Seperti pula pasang naik terjadi di permukaan bumi karena daya tarik bulan. Lidah gas itu karena menjauh dari inti panas matahari menjadi berkurang panasnya, menjadi berkeping-keping lepas dari induknya matahari. Mendingin, terbentuklah planet-planet dari matahari itu, diantaranya bumi yang kita pijak ini. Demikianlah teori jin itu biasanya disebut oleh orang teori ilmu, tapi sesungguhnya tidak lain teori filsafat alam. Filsafat manusia. Pokok ketiga adalah filsafat manusia. Siapa manusia itu? Dari mana asalnya? Kemana akhirnya? Manusia itu makhluk hidup apa tidak hidup? Tanaman dan hewan juga hidup. Apakah sama kehidupan makhluk hidup ini dengan kehidupan manusia? Kehidupan tanaman dan hewan adalah kehidupan biologi dan naluri saja, sedangkan kehidupan manusia adalah kehidupan budaya. Apa itu kebudayaan? Ia meliputi sosial, ekonomi, politik, ilmu, dan teknik seni, serta agama. Apa itu sosial? Dijawab oleh filsafat sosial. Ekonomi dijawab oleh filsafat ekonomi. Politik dijawab filsafat politik, ilmu dijawab oleh filsafat ilmu, dan seterusnya dan seterusnya. Filsafat ketuhanan. Apakah Tuhan itu ada atau tidak ada? Kaum agama mengatakan ada, kaum serbajat mengingkarinya. Ada atau tidak adanya itu juga difilsafatkan. Siapakah Tuhan itu? Dari mana asalnya, bagaimana akhirnya, berapa jumlahnya, bagaimana sifatnya, bagaimana hubungannya dengan alam, dengan manusia, betapa kekuasaannya, apa kemauannya, apa maksud tujuannya dengan ciptaannya, apa hukumnya, dan sebagainya. Apakah Tuhan itu beranak atau tidak? Apakah ia
inkarnasi di bumi, bagaimana dia mengatur alam. Filsafat ketuhanan langsung mengenai inti agama, karena soal agama adalah soal hubungan antara manusia dengan Tuhan. Filsafat nilai. Bidang ketiga diliputi oleh soal nilai. Bidang pertama dan kedua bermuara ke dalam bidang ketiga ini. Ujung dari pengetahuan dan metafisika ialah tindakan dan laku perbuatan manusia. Tindakan dan laku perbuatan itu mengandung nilai. Kita mengerjakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu karena yang pertama itu kita anggap bernilai dan yang kedua tidak bernilai. Kepada seseorang tani dan tukang juru tulis dihadapkan pilihan antara pupuk dan kertas, pacul dan mesin tik. Si tani memilih pupuk dan pacul, si juru tulis menolak pupuk dan pacul, tapi mengambil kertas dan mesin tik. Kenapa? Berbeda tindakan mereka karena penilaian berbeda, nilai guna mengendalikan tindakan dan laku perbuatan. Untuk mengumpulkan uang banyak, Anda dapat berusaha keras atau mencuri dan merampok. Kenapa Tuhan pilih kerja keras? Karena inilah jalan yang baik. Mencuri dan merampok adalah jalan jahat. Nilai-nilai etika mengendalikan tindakan dan laku perbuatan. Saya beli lukisan, sekalipun mahal, dan saya gantungkan di rumah saya. Saya cat rumah saya dengan warna biru muda dan tidak dengan warna putih. Saya senang kepada potongan pakaian yang ketat. Setelah mandi saya berdandan lama di depan kaca. Saya terpaksa meminjam uang untuk dapat menonton drama Si Malin Kundang di Taman Ismail Marzuki. Sering saya main piano memainkan karya seni komponis-komponis termasyhur. Nilai estetika mengendalikan tindakan dan laku perbuatan. Nilai, apa itu sesungguhnya? Dan di mana letaknya? Kalau dikatakan suatu barang atau tindakan bernilai, apakah nilai itu terletak pada barang atau tindakan itu? Atau pada orang yang menilai? Apa alat nilai? Kenapa terjadi perbedaan nilai tentang barang dan kejadian yang sama antara seseorang dengan orang lain, antara satu bangsa dengan bangsa lain? Siapakah yang menentukan nilai itu? Kenapa perbedaan ruang dan waktu membawa perbedaan penilaian? Demikianlah teori nilai membawa kita kepada kehidupan yang praktis, tindakan yang real, laku perbuatan yang jadi pakaian kita sehari-hari. Teori-teori bidang pertama dan kedua filsafat terwujud dalam bidang ketiga sebagai kenyataan. Kalau teori pengetahuan dan metafisika mendudukan filsafat itu dalam menara gading, filosof-filosofnya seolah-olah memencilkan diri dari masyarakat dan menyekap dirinya dalam kamar yang penuh dengan debu. Adalah teori nilai membawa filsafat itu ke tengah-tengah masyarakat, ke gelanggang kehidupan real, kepada laku perbuatan sehari-hari. Demikianlah kelompok-kelompok masalah yang dibawahi oleh masing-masing bidang filsafat itu. Yang pertama berintikan masalah berpikir, kedua masalah yang ada, dan yang ketiga adalah masalah berlaku berbuat. Setelah kelompok-kelompok masalah ditentukan, kita mulailah membicarakan sistem-sistem filsafat masuk dalam bidang teori pengetahuan. Soal yang pertama yang akan kita perkatakan ialah pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan. Sampai pasal ini kita menganggap dengan sendirinya ada realitas dunia luar seperti dilaporkan oleh indera-indera kita, dan juga kita beranggapan bahwa akal mampu mengetahuinya, memikirkan, dan menuturkannya. Sekarang mari kita persoalkan anggapan-anggapan itu. Apakah manusia memiliki indera yang dapat melewati fakta pengalaman dan mengetahui dunia realitas yang dilewati pengalaman? Andai kata dunia realitas itu ada, apakah pengetahuan manusia tidak terbatas pada apa yang disentuh oleh panca indera? Apakah panca indera itu menyentuh realitas itu sendiri atau fenomena atau pernyataannya? Apakah kita betul-betul pasti akan adanya dunia luar? Atau bukankah dunia luar itu tidak lain dari ide kita, yakni proyeksi akal? Bukankah pengetahuan kita tentang dunia ini nisbi, relatif, bergantung pada struktur rohaniah dan jasmaniah kita? Apakah sumber pengetahuan itu di dunia luar atau objek, ataukah dunia dalam subjek kita? Apakah pengetahuan kita tentang pohon berasal dari pohon yang ada di dunia luar atau dibentuk oleh dunia alam, dunia dalam, yakni rohani kita? Sampai di manakah benar dan berlakunya pengetahuan itu?
Apa hakikat pengetahuan? Sampai di mana batas pengetahuan? Bagaimana membentuk pengetahuan yang benar? Dapatkah manusia mencapai kebenaran? Apa itu kebenaran? Demikianlah masalah-masalah yang dibicarakan oleh teori pengetahuan. Dalam sejarah pemikiran, teori pengetahuan menjadi cabang atau sistem filsafat yang membicarakan masalah-masalah tentang asal, sifat, berlaku, dan benarnya, dan kondisi pengetahuan. Semua masalah itu dengan aspek-aspeknya yang sangat beragam dapat disarikan ke dalam dua masalah pokok. Yang pertama, masalah sumber pengetahuan, dan yang kedua, masalah berlaku atau benarnya pengetahuan. Pemikiran tentang masalah-masalah itu disebut oleh J.F. Perry dalam bukunya Institute of Metaphysics 1854 Epistemologi. Semenjak itu istilah ini banyak terpakai. Kata itu berasal dari kata Yunani yaitu epistem, pengetahuan, dan logos, pembicaraan atau ilmiah. Epistemologi dipandang orang identis dengan teori pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Masalah ini sudah lama dipersoalkan oleh Socrates, Plato, Aristoteles misalnya. Membahasnya sangat panjang lebar. Masalah umum teori pengetahuan masuk dalam tradisi filsafat barat melalui kritisisme. John Locke, filosof yang amat berpengaruh setelah Renaissance Eropa, menjadikan teori pengetahuan sebagai pangkal tolak dalam pusat diskusi filsafatnya. Ia menganggap keliru untuk membicarakan metafisik sebelum menyelesaikan teori pengetahuan. Ia memandang masalah-masalah epistemologi harus mendahului masalah-masalah lain. Benar juga Locke, sebelum kita memikirkan masalah-masalah alam, masalah-masalah pemikiran harus diselesaikan terlebih dahulu. Sebelum kita memacul tanah, pacul harus diselesaikan terlebih dahulu. Sebelum kita bekerja, alat-alat kerja harus diselesaikan terlebih dahulu. Maka teori pengetahuan menyiapkan alat-alat kerja bagi metafisik dan teori nilai. Pemikir-pemikir Inggris setelah Locke, terutama Berkeley dan Hume, David Hume maksudnya, menyertai pandangan Locke. Immanuel Kant, tokoh filsafat yang menonjol antara abad ke-18 sampai ke-19, mencurahkan pemikirannya yang bermutu pada teori pengetahuan. Dalam bidang itu besar pengaruhnya. Pemikir-pemikir daratan Eropa pada abad ke-17 dan ke-18 tidak mengikuti jejak Locke, terutama Descartes, Spinoza, Leibniz, dan Wolff. Mereka demikian terlibat oleh metafisik sehingga hanya kadang-kadang mereka mencurahkan pemikirannya kepada teori pengetahuan. Epistemologi mereka terkenal dengan sebutan rasionalisme. Setelah Kant, banyak mazhab filsafat mengemukakan pandangan beragam tentang pengetahuan. Penganut-penganut serbacita atau idea di Jerman memandang epistemologi termasuk ke dalam logika dan metafisik. Jadi tidak terpisah dan tidak merupakan disiplin yang mendahului. Pemikir-pemikir neo-Kantian mempertahankan pandangan bahwa pembahasan yang kritis tentang pengetahuan merupakan dasar dari ilmu spekulasi. Di masa kini, masalah epistemologi menempati kedudukan penting dan banyak ahli pikir berpendapat bahwa pada tahap ilmu sekarang teori pengetahuan itu tidak mungkin diabaikan. Dalam fisika, perkembangan terakhir misalnya, ilmuwan-ilmuwan terlibat sungguh-sungguh dalam masalah-masalah teori pengetahuan. Paham taklid atau otoritarianisme masuk dalam salah satu doktrin teori pengetahuan. Paham ini menyatakan bahwa pengetahuan dijamin atau berlaku karena kewibawaan. Timbulnya paham-paham tersebut tidak mengherankan karena manusia bersifat mudah kena saran atau mudah terpengaruh, di samping tidak mungkin untuk meneliti semua apa yang disebut pengetahuannya. Pentingnya paham ini karena satu, ia dipergunakan dalam berbagai kurun periode dalam sejarah, terutama dalam masa-masa ketika otoritas agama dominan.
Kedua, kita sering berpegang dalam kehidupan praktis sehari-hari. Taklid pada umat Islam. Di kalangan umat Islam misalnya, masih banyak kita dapati taklid pada pengetahuan yang berasal dari guru, sekalipun pengetahuan itu tidak cocok atau berlawanan dengan Quran dan Sunnah atau hadis, dan dibatalkan oleh ilmu atau terbukti tidak sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Tindakan sehari-hari umum kita dasarkan pada pengetahuan yang berasal dari adat, dari ahli-ahli, dari guru, dari orang-orang sekitar kita yang kita percayai. Apabila sebagian besar orang berpegang pada suatu ajaran, kita anggaplah ajaran itu benar. Ini berlaku misalnya pada moral yang kita anut. Masyarakat menganggap norma-norma tertentu baik dan seharusnya orang berpegang padanya. Maka tindakan dan laku perbuatan itu kita dasarkan pada moral. Kenapa? Karena kita anggap norma-norma itu benar. Kenapa dianggap benar? Karena masyarakat menganggapnya benar. Dasar pegangan kita pada Pancasila sebagai filsafat negara juga demikian halnya. Demikian pula ketika kita membenarkan anggapan umum, kita taklid kepada pengetahuan orang banyak. Kita percaya pada pengetahuan agama atas kewibawaan ulama-ulama yang mengajarkannya pada kita. Kita percaya pada obat yang kita pergunakan untuk menyembuhkan penyakit atas kewibawaan dokter yang memberikan resepnya kepada kita. Terhadap pengetahuan yang di luar bidang keahlian atau pengalaman, kita bersikap seperti kanak-kanak. Kita percaya pada cerita ahli di bidangnya masing-masing, seperti kanak-kanak percaya kepada cerita orang dewasa. Demikianlah taklid kepada pengetahuan atas kewibawaan orang yang memberikannya masuk salah satu teori epistemologi. Sekalipun ia sesungguhnya merupakan doktrin tentang psikolog, kepercayaan, jadi kita menerima suatu pengetahuan dan mempercayainya karena kita percaya kepada yang memberikannya. Skeptisisme atau serba ragu adalah juga suatu teori pengetahuan. Seperti telah kita bicarakan, skeptisisme adalah paham yang mengingkari akan pengetahuan yang sesungguhnya. Dengan demikian, paham itu dapat menyelesaikan masalah-masalah teori pengetahuan dengan mengingkari masalah-masalah itu sendiri. Sejarah serba ragu itu telah semenjak lama kita telah mempersoalkan dalil-dalil Piro, bapak skeptisisme Yunani. Sampai kini pun paham itu masih berpengaruh. Karena itu ada manfaatnya membicarakan hujah-hujah yang dikemukakannya sehingga bertambah kepahaman kita akan aliran ini. Satu hujah sejarah. Dalam perjalanan sejarah, kaum skeptis menunjukkan pemikiran-pemikiran, pertikaian-pertikaian di kalangan eksper-eksper di dalam berbagai bidang pengetahuan. Hampir dalam tiap lapangan pengetahuan ditemukan perbedaan-perbedaan anggapan, sedangkan mereka tidak mampu menyelesaikan perselisihan mereka. Itu membuktikan bahwa pengetahuan yang pasti berada di atas jangkauan manusia. Kedua, hujah dialektika. Dalam proses pengetahuan, budi diliputi oleh kontradiksi atau pertentangan. Contoh, dalam hal ini yang suka dipergunakan kaum skeptis ialah paradoks yang dikemukakan oleh filosof Elia Zeno yang telah kita singgung pada bab sebelumnya. Paradoks lain tentang gerak ialah tentang Achilles menempuh jalur lomba lari. Achilles tidak mungkin melintasi jalan itu, sebab untuk itu ia harus terlebih dahulu menempuh separuh dari jarak jalur itu, sesudah itu separuh lagi dari sisa jarak. Sesudah itu separuh lagi dari sisanya. Sedemikian seterusnya, terus menerus tanpa akhir. Ad infinitum. Sebagaimana Achilles telah mungkin melintasi jalur itu, demikian pula kita mungkin mencapai angka 0. Proses untuk mencapai 0 dari angka 1 mula-mula kita buang setengah. Sesudah itu seperempat, sesudah itu 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128. 1/256. Demikian terus menerus sehingga 0 itu tidak akan mungkin tercapai. Kata Zeno, gerak ialah perubahan tempat objek dalam ruang melalui waktu.
Karena itu gerak menghendaki waktu dan tidak terbatas. Karena itu pula apa yang kita sebut biasanya sebagai gerak adalah omong kosong. Contoh yang diberikan Jeno pada ayat sebelumnya atau bab berikutnya, bahwa apa yang dilihat oleh mata kita sebagai gerak menurut logika seharusnya diam. Bola yang menurut mata bergerak adalah menurut pikiran pada tiap saat berada di suatu tempat. Itu adalah diam. Jadi jelaslah apa yang dipersaksikan oleh indera sebagai gerak tak dapat disetujui oleh budi. Pengetahuan yang ditangkap oleh indera dan disimpulkan oleh budi adalah pertentangan. Dengan demikian pengetahuan kita tentang gerak menjadi goyah. Sedangkan pengetahuan ilmu tentang alam ialah pengetahuan tentang hukum gerak. Dan gerak itu mengandung kontradiksi dalam dirinya. Karena itu bagaimana kita dapat bicara tentang dunia fisik yang kita anggap menyatakan gerak. Gerak membentuk kejadian dan peristiwa. Alam dan kehidupan manusia diisi oleh kejadian dan peristiwa. Dan kejadian serta peristiwa ini diragukan adanya. Yang ketiga, hujah fisika. Hujah ini merupakan serangan terkuat terhadap pengetahuan. Ia mengatakan bahwa kita tidak mungkin mendapatkan pengetahuan yang sesungguhnya tentang dunia nyata, sekalipun kita memilikinya. Yang sebenarnya tidak mungkin. Kita tidak mungkin tahu bahwa ia benar. Kenapa? Pada bab sebelumnya telah kita singgung soal ini. Pengetahuan tentang objek membentuk pengetahuan. Pengetahuan ialah tanggapan akal kita. Kita tidak pernah melihat objek yang sesungguhnya. Kita mendengar bunyi yang sesungguhnya. Kita tidak bisa melihat dan mendengar. Hanya itu dah tanggapan kita tentang objek. Maka warna yang kita lihat, bunyi yang kita dengar, bentuk yang kita rasakan, bau yang kita cium, rasa yang kita coba, semua itu adalah perubahan-perubahan yang dilakukan diri kita atas apa yang ditangkap oleh indera. Perih yang kita rasakan ketika ditusuk jarum, apakah berasal dari jarum atau perasaan yang dibentuk oleh diri kita? Jadi pengetahuan tidak langsung kita perdapat dari objek tapi dari subjek berdasarkan tanggapan indera. Dan indera itu ternyata korup. Bukan yang sesungguhnya yang disampaikannya tapi menurut apa yang ditangkapnya. Rel kereta api yang jelas-jelas sejajar disampaikan oleh mata bertemu di batas pemandangan. Dengan demikian tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa kita memiliki pengetahuan yang benar tentang alam nyata ini. Sebaliknya lah adalah yang benar. Keempat, hujah psikologi. Kita hidup kini, masa datang bagi kita kini adalah sesuatu yang akan kita hadapi, dan masa lalu bagi kita kini hanyalah ingatan. Ingatan adalah dasar pengetahuan yang paling tak pasti. Dan maka masa datang itu merupakan dasar pengetahuan yang amat spekulatif. Karena itu pengetahuan yang ditarik dari masa lalu dan meramalkan atau merencanakan masa datang tidak mempunyai dasar kepastian. Demikianlah hujah-hujah serbaragam terhadap kepastian atau kebenaran pengetahuan. Hujah-hujah itu tentu dapat dikritik untuk menunjukkan ketidakpastian dan ketidakbenarannya pula. Pasal selanjutnya tasawuf. Tasawuf adalah sebagai teori pengetahuan mengingkari atau merendahkan sumber-sumber dan jalan-jalan pengetahuan yang biasa, yakni sensasi dan penuturan. Sumber dan jalan demikian baginya sedikit sekali artinya. Pengetahuan yang sesungguhnya ialah penghayatan yang sesungguhnya. Ini hanya diperdapat dengan pengalaman yang unik yang disebut tasawuf atau mistik. Untuk benar-benar mengerti sifat pengalaman mistik ini, orang harus mengalaminya sendiri. Tidak mudah menerangkan pengalaman tasawuf karena ia berada sekali dan berbeda sekali daripada pengalaman biasa dalam kehidupan. Doktrin tasawuf itu beragam. Ia muncul dalam berbagai bentuk dan perjalanan sejarah. Biasanya ia bersetumpu atas tanggapan metafisik dan agama yang mengingkari akan kebenaran sesungguhnya yang dibawa oleh dunia indera. Pengetahuan menurut makna yang sesungguhnya tidak berhubungan dengan ruang, waktu, dan pengertian-pengertian, tapi adalah penghayatan diri sendiri, akal, Tuhan.
substansi atau hakikat yang melewati batas atau transenden dunia fenomena. Penghayatan ini diperdapat melalui sejenis identifikasi orang yang mendapat pengetahuan itu dengan wujud transendental. Penghayatan itulah yang disebut pengalaman tasawuf. Tanpa mempersoalkan apakah tasawuf itu doktrin yang benar atau palsu, adalah ia tidak menyinggung masalah pengetahuan yang lebih penting. Tasawuf lebih banyak membicarakan tentang asal atau sumber pengetahuan, dan bukan hanya itu masalah teori pengetahuan. Teori pengetahuan lebih banyak menumpukan perhatiannya pada masalah-masalah yang timbul di luar medan tasawuf. Apakah dunia ini ilusi saja atau tidak? Ilmu mencari pengetahuannya dan filsafat mencari, membahas, dan menafsirkan pengetahuan yang demikian. Pengetahuan itulah yang harus dijelaskan. Paham mistik atau mistisisme dalam Islam disebut tasawuf, yang diistilahkan oleh kaum orientalis adalah sufisme. Tujuan mistik termasuk sufisme ialah memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan. Dengan mengasingkan diri dan tapakur atau renungan diusahakan kesadaran akan adanya hubungan dan dialog antara ruh dengan Tuhan. Salat melakukan hubungan ruhaniah dengan Tuhan. Sufisme tidak puas dengan sekedar hubungan, ia ingin mendekatinya. Apabila dirasakan terlalu dekat, mungkin si sufis sampai merasa bersatu dengan Tuhan. Ia disebut ittihad. Sebagai ilmu, sufisme mempelajari cara dan jalan bagaimana seseorang dapat berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Orang yang mengetahui dirinya, dialah yang mengetahui Tuhan. Aku pada mulanya adalah harta yang tersembunyi, kemudian aku ingin dikenal, maka kuciptakanlah makhluk dan melalui aku mereka pun kenal kepadaku. Demikianlah agak panjang kita memperkenalkan sufisme sebagai mistis Islam yang masih kuat berpengaruh diamalkan di kalangan kaum tua dan masyarakat Islam. Serba ilham atau intuisionisme berhubungan dengan tasawuf. Ilham itu sendiri memainkan peranan penting dalam segala pengetahuan. Bermacam jenis dan unsur ilham ditemukan dalam teori-teori pengetahuan. Ilham sebagai aliran teori pengetahuan kita dapati misalnya pada filsafat Henry Bergson. Serba ilham menolak pengetahuan yang berdasarkan pemikiran, menganggap hakikatnya tidak teliti dan tidak sehat. Apa yang biasanya kita anggap sebagai pengetahuan adalah hasil penuturan, abstrak dan palsu. Alat pengetahuan seperti itu ialah pengertian, dan pengertian ini memalsukan realitas. Pengetahuan intelek yang mempergunakan pengertian-pengertian mati dan statis, sifat alam yang serba terus dalam proses, tidak pernah mati, juga tidak pernah diam, itu dilaporkannya palsu. Paling banter pengetahuan intelek melaporkan hanya kulit atau lahiriahnya objek saja. Satu-satunya jalan untuk mengetahui realitas ialah melalui ilham yang melaporkan kehidupan dinamis dunia yang selalu dalam perubahan dan pembaharuan. Sifat kreatif yang hakiki alam hilang dalam pengetahuan yang berdasarkan pemikiran. Hanya pengalaman ilham yang memberikan laporan yang benar tentang itu. Melalui intuisi kita memperoleh penghayatan tentang realitas batin alam. Untuk memahami perbedaan pengetahuan intelek dan pengetahuan intuisi, dapat kita ambil misalnya pengetahuan tentang manis gula dan rasa manis itu. Keterangan tentang manis itu jauh dari lengkap daripada merasakannya sendiri. Kita dapat menerangkan panjang lebar apa itu cinta, tetapi pengetahuan yang sesungguhnya tentang cinta baru diperdapat kalau cinta itu dialami sendiri. Pengertian intelek itu terbatas. Intelek memilih yang sesuai dengan perhatian, pengalaman, dan kemampuannya. Sedangkan dalam ilham kita alami dan kita ketahui dunia seperti apa adanya, tidak hanya dalam hubungannya dengan pengertian. Pengertian adalah abstrak, karena itu ia hanya dapat memberikan realitas tidak lengkap atau hanya sebagian keterangan tentang realitas. Sedangkan ilham menangkap realitas, jelas, konkret, tidak mengandung kelemahan-kelemahan pengertian. Pengetahuan intelek bersifat analisa, sedangkan dunia yang sesungguhnya tidak mungkin dimengerti dengan betul dengan menganalisa ke dalam kepingan dan prahmen-prahmen.
Di mana-mana berlangsung proses menyatakan kesatuan yang unik yang kita tidak mungkin dipahami dalam bagian-bagiannya. Karena itu intelek, kata serba ilham adalah kejahatan yang terpaksa dalam pengetahuan. Tanpa itu kita tidak mungkin menyampaikan pemikiran dan penghayatan kita, tapi apa yang disampaikannya setinggi-tingginya mendekati kebenaran. Karena itu ia tidak mungkin dipegang sebagai sumber pengetahuan. Ia adalah alat yang diperkembangkan oleh tenaga hidup yang membantu manusia dalam melanjutkan hidupnya. Ia betul-betul berguna tapi tidak benar, sedangkan ilham adalah benar tapi tidaklah berguna benar. Pertentangan antara ilham dan intelek sesungguhnya adalah pertentangan hati dan budi. Budi adalah alat untuk alam nyata. Dalam membentuk pengetahuan, budi itu terikat oleh konkret. Karena itu ia hanya mungkin berjalan selangkah demi selangkah, menyelesaikan arah demi arah. Hati adalah alat untuk alam gaib. Dalam membentuk pengetahuan, ia dapat melakukan lompatan dari tidak tahu tiba-tiba menjadi tahu. Pengajaran melalui budi hanya mungkin mengubah seseorang sedikit demi sedikit, tetapi pendidikan melalui hati dapat mengubah orang cepat. Ia tidak terikat oleh lahiriah, karena itu dapat menangkap kesatuan tentang sesuatu yang diketahuinya tanpa dianalisa dan dipecah-pecah. Pertimbangan antara budi dan hati membentuk akal. Bagi filsafat Islam setelah Quran dan Sunnah atau hadis, akal itulah merupakan sumber pengetahuan. Tuhan dan utusannya adalah sumber pengetahuan, tetapi manusia pun merupakan sumber pengetahuan yang melanjutkan, memperinci, dan menafsirkan pengetahuan Tuhan dan Nabi. Serba budi atau rasionalisme. Serba budi atau rasionalisme menduduki tempat penting dalam teori pengetahuan. Biasanya istilah ini dihubungkan dengan kaum rasionalis abad ke-17 dan abad ke-18. Wakil-wakil terkemuka kaum itu ialah Descartes, Leibniz, Spinoza, dan Wolff. Paham ini beranggapan ada prinsip-prinsip dasar dunia yang tertentu yang diakui benar oleh budi manusia. Dari prinsip-prinsip ini diperoleh pengetahuan deduksi yang ketat tentang dunia. Prinsip-prinsip pertama ini bersumber dalam budi manusia dan tidak diajarkan di pengalaman, dan adalah pengalaman empiris kita bergantung pada prinsip-prinsip ini. Sebagai misal, serba budi Wolff dapat kita tinjau sejenak. Lapangan pengetahuan dapat dibagi dalam 3 bidang, yang bidang-bidang tersebut kosmologi rasional, psikologi rasional, dan teologi rasional. Kosmologi rasional Wolff bertolak dari prinsip-prinsip tertentu yang katanya jelas dan tertentu bagi budi. Bagi prinsip-prinsip itu, ia mendeduksikan konsekuensi-konsekuensinya. Misalnya prinsip-prinsip pertama atau premis itu, dunia ini terbatas dalam ruang, terdiri pada hakikatnya dari kesatuan-kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, dan berawal dalam waktu. Dari prinsip-prinsip ini, ia mendeduksikan pengetahuan tentang dunia. Demikian pula metodenya dalam psikologi rasional. Sebagai premis, ruh itu substansi, tidak terbagi-bagi, batiniah, sederhana, dan sebagainya. Dari premis ini dijabarkannya sifat, kemanapun, kemampuan, dan keabadiannya. Dalam teologi rasional Wolff mengemukakan sebagai prinsip-prinsip pertama, Tuhan itu adalah realitas yang sesungguhnya yang paling sempurna. Selanjutnya dideduksikannya wujudnya, hubungannya, dan dunia, dan sebagainya. Demikianlah serba budi menganggap sumber pengetahuan manusia itu ialah budi. Budi itu ada pada subjek, maka asal pengetahuan harus dicari pada subjek. Rasio itu berpikir. Berpikir inilah yang membentuk pengetahuan, karena manusialah yang berpikir, hanya manusialah yang berpengetahuan. Berdasarkan pengetahuan inilah ia berlaku dan berbuat dan menentukan tindakannya. Berbeda pengetahuan, berbeda pula laku perbuatan serta tindakannya. Tanaman dan hewan yang tidak berpikir juga
tidak berpengetahuan. Adapun laku dan perbuatan dan tindakan makhluk-makhluk tak memiliki budi itu ditentukan oleh naluri yang dibawanya sejak lahir. Karena jenis nalurinya sama, sama pula lah jenis laku, perbuatan, dan tindakannya. Tanaman dan hewan memperoleh pengalaman-pengalaman seperti manusia. Namun demikian, ia tidak mungkin membentuk pengetahuan dari pengalamannya. Pada diri manusia, dari pengalaman itu budi membentuk pengetahuan. Dengan demikian, rasionalisme menolak serba pengalaman dan empirisme. Serba pengalaman atau empirisme. Serba pengalaman atau empirisme menganggap bahwa sumber dan berlakunya pengetahuan ialah aspek empiris dari pengalaman. Paham ini menyalahkan serba budi, sebab prinsip-prinsip rasional sebagai pangkal tolak serba budi sesungguhnya dijabarkan dari pengalaman juga. Semua pengetahuan apapun berlaku benar-benar bagi dan dalam pengalaman. Ambil misalnya prinsip-prinsip pertama kosmologi rasional Wolff. Dunia ini terbatas dalam ruang, terdiri dari kesatuan-kesatuan yang tidak terbagi-bagi, berawal dalam waktu. Apakah premis itu sudah ada pada budi kita ketika lahir? Tidak kan? Itu dijabarkan dari pengalaman. Budi manusia tidak diperlengkapi dengan pengetahuan a priori atau yang dibawa dengan kelahiran. Akal itu laksana tabula rasa, lembaran kertas kosong yang ditulisi oleh pengalaman. Karena itu pengetahuan apapun juga yang diperoleh adalah berakar atau bergantung pada pengalaman. Sensasi adalah awal pengetahuan. Semua ide kita, manakala dikurangi dengan hasil atau aktivitas pemikiran atau budi, akan tinggal pengalaman indera. Pengalaman diolah oleh budi sehingga menjadi ide. Bagi serba budi, prosedur pembentukan pengetahuan itu deduktif, dan prinsip-prinsip pertama dijabarkan pengetahuan. Bagi serba pengetahuan, prosedur itu adalah induktif. Dari pengalaman-pengalaman yang khusus terbentuklah pengetahuan yang umum. Dengan melihat pohon demi pohon terbentuklah pengetahuan tentang pohon. Karena itu, pengetahuan yang sehat dibentuk dari penyamarataan generalisasi pengalaman. Dan pengalaman terdiri dari dua jenis sensasi, yakni pengalaman dalam dan luar. Yang pertama bersifat subjektif seperti keinginan, rasa, dan pikiran. Yang kedua merupakan sensasi kita terhadap dunia luar seperti penglihatan, bau, dan cicipan. Serba pengetahuan dan serba budi merupakan dua kecenderungan dalam teori pengetahuan. Di sini keduanya kita bicarakan secara umum, sedangkan masing-masing teori mengandung aliran-aliran yang berbeda-beda. Keduanya penting untuk kita kenal karena banyak pandangan-pandangan dasar teori pengetahuan, terutama tentang sumber dan berlakunya pengetahuan dan apa yang biasanya kita sebut dengan pengetahuan dapat dipulangkan kepada teori-teori itu. Serba pengetahuan. Salah satu masalah teori pengetahuan yang tertua ialah tentang sumber pengetahuan. Masing-masing kita memiliki khazanah pengetahuan tertentu, misalnya tentang alam sekitar kita, kehidupan yang kita alami, prinsip-prinsip matematika, tentang baik dan buruk, tentang indah dan jelek, dan lain-lain sebagainya. Maka timbullah pertanyaan, dari mana kita mendapat pengetahuan itu? Benar dan berlakunya bergantung pada sumbernya. Apabila sumber air bersih, ia akan mengalirkan arus yang jernih. Sebaliknya, kalau kotor, ia mengalirkan arus yang keruh. Apabila sumber pengetahuan itu benar, benar pula lah pengetahuan yang dipancarkannya. Sumber pengetahuan. Dalam sejarah filsafat lazimnya dikatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui salah satu dari 4 jalan. Pertama, pengetahuan itu kita bawa lahir bersama kita. Kedua, atau kita peroleh dari budi. Ketiga, atau berasal dari indera-indera khusus, yaitu penglihatan, pendengaran, ciuman, rabaan. Dan yang terakhir, yang keempat, atau ia berasal dari penghayatan langsung atau ilham. Perkembangan psikologi dan logika modern telah memperkecil jumlah jalan itu. Bentuk pengetahuan yang amat sederhana ialah sekedar kesadaran.
seperti apa yang berlangsung pada suatu organisme ketika ia disinggung atau dipengaruhi oleh suatu objek. Apabila organisme mulai memberikan jawaban terhadap suatu rangsangan, sesudah itu memberikan respon khusus terhadap suatu situasi, maka situasi itu mulai mengandung makna. Misalnya ia menarik, memberi harapan, atau mengancam. Hubungan yang timbul itu dapat disebut perkenalan. Sesudah itu datanglah bahasa dengan nama-nama barang dan kejadian, istilah yang abstrak, penilaian dan penuturan. Interaksi dengan lingkungan menghasilkan pengalaman. Pengalaman itu menjadi dasar dan dapat meningkatkan menjadi situasi baru tertentu. Situasi dapat diolah oleh budi, dikontrol oleh budi, atau dikuasai. Pengalaman dasar inilah yang disebut pengetahuan, yang selanjutnya diklasifikasi, diungkapkan dengan bahasa, dikodifikasi dalam istilah-istilah ilmu. Dengan demikian, pengetahuan adalah pengalaman yang dirasionalkan. Membudikan pengalaman ialah mengorganisasikannya. Jadi serba pengalaman dan serba budi tidak harus bertentangan, sebab kedua-duanya adalah membentuk pengetahuan. Dengan mempertimbangkan serba budi dan serba pengalaman, sampailah kita pada teori Kant, Immanuel Kant. Kritisismus atau transendentalismus. Pengetahuan berasal baik dari dunia luar atau objek maupun dari dunia dalam subjek. Objek memberi kita pengalaman. Pengalaman itu dirasionalisasikan oleh subjek menjadi pengetahuan yang dilambangkan dengan bahasa. Setelah kita melihat pertikaian serba budi dan serba pengalaman yang telah diperdebatkan semenjak dulu, keduanya dapat kita damaikan sekarang. Pengetahuan ialah pengalaman yang diorganisasikan. Pengalaman meliputi baik rangsangan atau jawaban. Dalam proses pengorganisasian, ingatan, pikiran, dan penuturan semuanya terlibat. Serba budi, rasionalisme baru. Serba budi dalam filsafat dewasa ini berbeda daripada aliran lama, karena itu ia dapat serba budi baru atau rasionalisme baru. Budi ialah produk alam, tumbuh bersamanya menyertai rasionalitasnya. Tetapi hanya sebagian dari kekayaan alam yang tak terbatas itu yang dipahami dan dihargainya. Pengetahuan adalah proses pilihan, memilih aspek-aspek realitas yang dapat dipergunakan, dihargai atau dipahami. Mungkin yang tertangkapnya hanya lintasan-lintasan dari realitas menyeluruh. Kebenaran matematika dan logika tersimpul dalam semesta. Keteraturan dan rasionalitas alam adalah objektif, dapat dilihat, dirasakan. Alam itu logis dan mentalis dan matematis. Budi ialah sebagian daripadanya. Pengetahuan tidak datang dari indera, juga tidak dari penuturan. Serba budi baru tidak hanya menekankan realitas objektif dan hubungan-hubungan yang logis, tapi juga tenaga konstruktif dan daya cipta budi dalam mendapatkan pengetahuan. Perhatikan misalnya ilmuwan yang bekerja di laboratorium. Apa yang berlangsung betul-betul laboratori atau kerja, lebih daripada observatori atau pengamatan. Sumbangan laboratori kepada pengetahuan adalah kerja intelijensi, melebihi dari tangkapan indera yang pasif. Adalah pemikiran rasional yang berperan dalam tiap kemajuan dalam sejarah umat manusia. Tidak hanya dalam ilmu dan penemuan, tapi terutama dalam moral, tingkah laku, dan peradaban. Demikianlah serba budi. Telah kita bicarakan bermacam teori tentang asal atau sumber pengetahuan. Apabila kita telah mendapatkan pengetahuan, timbul pertanyaan, apakah pengetahuan yang kita miliki itu benar? Tidakkah ia salah, keliru, atau palsu? Pertanyaan itu membawa kita kepada masalah kebenaran. Serba cita atau idealisme. Serba cita atau idealisme itu kadang-kadang disebut serba cita subjektif, idealisme subjektif, atau subjektivisme. Paham ini harus dibedakan dari serba cita objektif atau metafisik, yang merupakan teori metafisik.
Teori tersebut beranggapan sekalipun alam objektif itu nyata dan tidak bergantung pada budi yang menanggapinya atau mempersepsinya, namun pada hakikatnya ia adalah psikis, mental, rohaniah, dan spiritual. Adalah merupakan anggapan umat manusia bahwa objek-objek di kelilingnya seperti matahari, laut, pohon, air, bau kembang, angin benar-benar mempunyai wujud seperti yang kita lihat, yang kita cium atau rasa, lepas atau tidak bergantung pada budi yang menangkapnya. Atau tidak hanya budi manusia, objek-objek itu tetap berwujud. Ia sudah ada demikian sebelum manusia muncul di bumi ini. Ia disebut dunia luar yang realitasnya berdiri sendiri. Berkeley datang untuk meragukan kita. Apakah benar ada dunia luar yang berdiri sendiri itu? Ia mengajarkan bahwa tidak ada wujud objek yang lepas dari budi yang menganggapnya, mempersepsinya. Mungkin orang akan menganggap teori Berkeley ini naif. Apakah matahari, laut, pohon, air yang saya lihat dengan mata saya sendiri, kembang yang saya cium, dan angin yang kita rasakan sendiri adalah oleh kulit kita? Itu tidak ada. Semuanya itu hanya produk tanggapan kita saja. Kalau kita menaibkan anggapan filosof ini, dia pun menaibkan anggapan kita bahwa semua yang disentuh oleh panca indera itu kita benar-benar ada wujudnya. Semua itu, kata Berkeley, hanya ide dan cita kita saja. Terkenal dalilnya esse percipi. Maksudnya yang disebut ada ialah ada dalam tanggapan kita. Matahari, laut, pohon, dan lainnya itu ada dalam tanggapan kita. Karena itu ia ada. Kalau matahari, laut, pohon itu tidak pernah ada dalam tanggapan kita sehingga kita tidak mengenal, tidak kita ketahui, mungkinkah itu semua ada bagi kita? Tetapi kalau kita terbentur dengan keras pada batu sehingga terpelanting dan merasa sakit, apakah itu tidak ada wujudnya? Apakah itu tanggapan kita saja? Dengan demikian, Dr. Samuel Johnson menolak teori Berkeley. Berkeley menjawab Johnson bahwa pengalamannya itu, kakinya yang terbentur kepada batu, tidak lain daripada sekelompok sensasi visual dan urat, dan mungkin juga perasaan sakit yang berpusat pada kakinya itu. Dan sensasi itulah yang membentuk tanggapan. Apa yang kita maksud manakala kita katakan sepohon kayu itu ada, yaitu bahwa ia ditangkap. Demikian kata Berkeley, ketika kita coba memikirkannya sebagai tidak ditangkap, kita masih berpikir. Ia adalah objek pemikiran. Coba pikirkan sepohon kayu sebagai wujud yang bergantung pada dirinya sendiri. Tidak ditangkap oleh budi, masih kita memikirkannya sebagai memiliki sifat-sifat indera tertentu. Ia hijau atau keras atau kasar. Ia adalah objek tanggapan, objek persepsi ideal. Karena itu, kita tidak mungkin mengetahui bagaimana objek itu menurut dirinya sendiri. Yang kita ketahui hanyalah bagaimana kita tanggap. Agaknya ia tidak lain daripada tanggapan. Mungkin sekali tidak ada objek yang terlepas dari budi yang menganggap. Mungkin sekali ia hanya proyeksi budi, seperti banyak yang saya lihat dan suara yang saya dengar dalam mimpi. Apabila saya memikirkannya sebagai objek yang berdiri sendiri, saya masih tetap memikirkannya bagaimana ia ditanggap. Misalnya, saya pikirkan tentang warnanya, sedangkan warna bergantung pada mata. Saya pikirkan ia sebagai sesuatu yang menimbulkan suara atau bunyi, sedangkan suara dan bunyi bergantung pada telinga. Kembang ros tidak akan merah apabila terpisah dari mata yang melihat. Tidak akan wangi kalau terpisah dari hidung yang mencium. Tidak indah manakala terpisah dari jiwa yang menghargainya. Terhadap idealisme Berkeley itu tentu timbul keberatan dan perlawanan. Kritik terhadap Berkeley. Ilmu fisika menceritakan tentang dunia luar. Apabila tidak ada dunia materi yang diingkari Berkeley sekitar kita, apa itu yang diriset atau dieksperimen oleh ilmu?
Tidak ada ilmuwan yang mau mendengar keterangan filosof itu bahwa barang sebagai zat itu tidak ada. Sekalipun kita terima bahwa pengalaman kita tentang objek seperti matahari, pohon, bau bunga ros, siulan burung hanya merupakan kompleks data indera atau tanggapan atau persepsi. Tentu ada sebab persepsi. Datang atau perginya objek itu tidak bergantung pada subjek yang menangkap atau menanggapinya. Bagaimana ini mungkin kalau ia hanya subjektif atau fantasi budi kita? Karena itu tentu ada sebab yang objektif atau sumber tanggapan itu. Jelaslah bahwa objek itu ada dasarnya yang objektif, sekalipun bentuk atau sifatnya bergantung pada subjek yang menanggapinya. Kita lihat tongkat yang lurus, ketika dimasukkan dalam air ia jadi bengkok. Jalan kereta api yang sejajar, kita lihat bertemu di batas pemandangan. Bukankah apa yang kita lihat itu hanya tanggapan yang dibikin oleh subjek? Tetapi ini bukanlah sesungguhnya bikinan subjek. Hal itu dapat diterangkan oleh hukum cahaya. Perbedaan sifat objek timbul karena perbedaan kondisi. Dunia yang kita kenal, dunia objek yang berwujud dalam ruang dan waktu, dunia hubungan kausal, dunia warna dan bunyi, dunia yang tersusun atau berubah karena pengetahuan, tapi dunia yang ada semenjak semula. Yang ada itulah yang kita ketahui. Dari yang ada itulah cita. Dunia objek itu adalah real dan pengetahuan kita tentang dia adalah benar, sekalipun kebenarannya hanya sebagian, dan pengetahuan yang benar tentang dunia ini selalu diperluas dengan menerapkan metode-metode penelitian ilmu. Sekarang kita tinjau pula sejenak serba nyata atau realisme sebagai lawan serba cita. Serba nyata atau realisme. Ada berbagai aliran serba nyata. Orang yang awam tentang filosofi, fisiologi dan psikologi, tentang struktur otak dan organ-organ indera serta saluran-saluran saraf indera berpandangan serba nyata naif katanya. Ia beranggapan bahwa apa yang ditangkap oleh panca indera memang demikianlah adanya. Saya melihat pohon, penglihatan saya sesuai dengan rupa pohon yang sesungguhnya. Mata memindahkan pohon yang berada di luar subjek menjadi gambaran pada jiwa subjek. Tanggapan itu adalah kopi atau potret dari pohon. Jadi mata berfungsi sebagai alat potret. Lensa memindahkan apa yang ditangkapnya menjadi gambaran di atas kertas potret. Jadi apa yang kita lihat pada kertas itu tidak lain salinan dari objek yang ditangkap oleh mata alat potret. Tetapi manakala kita telah mempelajari struktur otak, organ-organ indera, dan saluran-saluran saraf indera, kita menyaksikan serba nyata naif itu, kita mengkritiknya. Kritik itu membawa kepada paham serba nyata kritis. Teori ini berusaha mengkonstruksikan kembali realisme ilmu berdasarkan fisiologi dan psikologi yang lebih teliti. Usaha demikian telah dilakukan oleh John Locke lebih dahulu. Pandangannya disebut serba nyata representatif. Teori itu beranggapan bahwa dunia luar yang real adalah tidak lain daripada butiran-butiran zat yang bergerak. Ide kita tentang kualitas zat hanyalah menghidangkan kembali kualitas partikel-partikel itu, dan sesungguhnya hanya menghidangkan kualitas-kualitas utama seperti gerak dan bentuk, sedangkan kualitas yang sekunder seperti warna dan bunyi adanya hanya dalam jiwa. Sumber objek kualitas sekunder itu adalah bentuk zat yang dalam gerak. Jadi realitas ialah wujud barang, sedangkan kualitasnya adalah relasi realitas dalam budi. Serba cita representatif itu cenderung kepada paham fenomenalisme. Fenomenalisme atau serba cita subjektif. Herbert Spencer datang dengan serba nyata transfigur, di mana dia beranggapan dunia luar adalah dunia zat, gerak, dan tenaga yang dialihkan jadi gambar transfigur melalui persepsi. Itulah yang muncul pada kita sebagai tanggapan. Di mana akhir ini timbul bentuk baru serba nyata di Amerika dan Inggris, yang terdapat serba nyata
baru atau neorealisme, paham ini kembali kepada teori bahwa dunia objektif yang real langsung diketahui dalam persepsi. Pengetahuan tidak diperantarai oleh mental, ide, atau sensasi. Objek-objek yang real langsung dihidangkan dalam pengetahuan. Dalam tindakan mengetahui, objek pengetahuan bukan ide atau sensasi yang dianggap sebagai salinan atau representasi dari objek luar, melainkan objek luar itu sendirilah yang menghidangkan diri kepada kita sebagai realitas luar yang sesungguhnya. Apabila kita menyadari pohon misalnya adalah pohon itu sendiri yang kita sadari dan bukanlah sensasi visual. Demikianlah pula kalau kita mendengar atau meraba sesuatu adalah sesuatu itu sendiri yang kita sadari, bukan gejala-gejala yang timbul pada diri kita sebagai hasil tangkapan panca inderanya. Dengan demikian, serba nyata baru ini menolak subjektivisme terhadap dominasi serba cita. Ternyata serba nyata baru tumbuh menjadi aliran filsafat yang menentang subjektivisme. Ia mendorong untuk mempergunakan metode analitik seperti yang dikenal oleh ilmu-ilmu khusus dan percaya bahwa realitas akan muncul dalam analisa demikian. Dengan begitu, serba nyata baru itu bersifat intelektual, menolak semua filsafat yang bersifat mistis dan semua bentuk modern dari anti-intelektualisme yang bersetumpu pada intuisi. Barang tidak berhubungan dengan budi yang menganggapnya, melainkan relasi-relasi dalam mana ia berada adalah real. Sama real dan sama objektifnya seperti barang itu sendiri. Jadi bukan budi yang membentuk pengetahuan tentang barang itu, tapi barang itu sendirilah yang memberikan pengetahuan kepada budi. Dewasa ini telah timbul serba nyata kritis baru. Ia menaruh keberatan terhadap teori-teori serba cita lama, juga terhadap serba nyata baru. Persepsi atau objek tidaklah demikian langsung seperti yang dipikirkan oleh serba nyata baru. Kita tidak dapat melampaui data indera. Coba perhatikan apa sesungguhnya yang kita tangkap. Ketika kita melihat mata uang logam berguling di atas meja, ada roda yang diameter 3 kaki berguling menjauh dari kita. Dengan segera kita memperoleh fakta bahwa putaran mata uang dan roda itu tidak langsung ditangkap. Demikian pula sifat-sifat lain yang kita berikan kepada mata uang dan roda yang real. Hangatnya api tidak langsung ditanggap karena ia berbeda dengan jarak kita dari api. Ilusi dan berbagai jenis halusinasi merambah kesukaran-kesukaran yang tidak terpecahkan oleh serba nyata naib. Ilusi dan halusinasi itu nyatanya tidak ada, tapi karena kita menampakkannya. Serba nyata kritis menolak dengan tegas subjektivisme dan serba cita mutlak. Ia menerima wujud objektif barang, sebab pandangan itu wajar dan sesuai dengan anggapan umum dan perbuatan kita dalam praktek. Tapi teori itu menerima ini lebih karena kepercayaan daripada karena pengetahuan. Disinilah bedanya ia dengan serba nyata baru yang menerima realitas objek fisik, karena pengetahuan tidak lain daripada relasi antara objek dan budi yang mengetahuinya. Serba nyata kritis banyak memasalahkan tentang apa sesungguhnya yang diperoleh dalam persepsi. Ia tidak puas dengan subjektivisme yang mengatakan bahwa objek seperti warna dan bunyi sebagai sensasi hanya ada dalam budi. Tetapi ia juga tidak setuju dengan serba nyata baru yang menganggapnya sebagai kualitas objek real. Objek luar tidak langsung diketahui realitasnya yang murni, sesungguhnya tidak kita tangkap dalam pengalaman, hanya data indera yang ada dalam pengalaman. Ia merupakan kompleks yang muncul sifat objek. Di samping itu juga mengandung unsur-unsur lain. Jadi objek yang kita ketahui itu adalah refleksi sifat budi yang menangkapnya, juga refleksi objek yang ditangkap. Objek luar sesungguhnya ada, tidak bergantung pada budi yang menangkapnya, tetapi ia berbeda sekali dari data-data persepsi atau sifat objek yang kita tangkap, yang bukan berasal dari objek luar itu. Objek luar seperti yang ditangkap oleh budi yang menangkapnya memang merupakan refleksi dari sejumlah kualitas objek real.
tapi juga mengandung banyak kualitas sekunder yang merupakan refleksi sifat budi yang menganggapnya. Data indera jadi perantara antara budi yang menganggap dan wujud fisik. Dengan demikian, dalam situasi mengetahui ada 3 jenis hakikat. 1. Budi yang menangkap atau organisme yang sadar. 2. Objek luar dengan realitas murninya yang hanya memiliki kualitas utama yang tidak langsung dikandung oleh pengetahuan. Dan ketiga, data persepsi yang ditangkap oleh indera. Hakikat yang ketiga itu bukanlah ruhaniah, bukan bagian dari budi yang menganggap. Bukan pula ia bagian atau aspek objek luar. Ia adalah hakikat logika yang mengantarai yang pertama dan yang kedua. Immanuel Kant dengan teori kritisisme atau transendentalismenya tergolong ke dalam serba nyata kritis ini. Pengetahuan itu berasal baik dari luar atau dari dalam. Objek itu ansih kita ketahui. Kalau serba nyata kritis bertolak dari data indera dalam menerangkan hakikat pengetahuan, fenomenologi mempersoalkan hakikat data itu. Fenomenologi ini adalah sesungguhnya metode filsafat sebagai lawan metode analisa matematika logika. Yang menciptakannya adalah Husserl. Metodenya berusaha mencari hakikat data atau fenomena, atau karena itulah disebut fenomenologi. Yang kita dapati dalam kesadaran filsafat ini berpangkal tolak dari objek, fenomena atau hakikat. Objek itu adalah fenomena, yaitu data itu terbentuk dan membentuk gejala dalam kesadaran. Apakah fenomena itu sesungguhnya ada demikian atau hanya gejala? Apakah di belakang fenomena itu ada sesuatu yang menyebabkan adanya fenomena? Ini tidak penting karena tidak dipersoalkan. Yang pasti yang nyata fenomena itu ada, yaitu data dalam kesadaran. Inilah yang harus diselidiki supaya hakikatnya ditemukan, tertangkap oleh indera kita. Husserl selalu menekankan orang harus kembali kepada subjek, yakni kepada kesadaran sebagai sumber pengetahuan tentang objek. Tiap objek mengandung hakikat, yaitu eidos atau ide menurut Husserl. Tujuan fenomenologi ialah menyelidiki eidos sehingga tertangkap oleh panca indera kita. Maka dibagilah oleh Husserl ilmu itu atas 2, ilmu eiditas dan ilmu fakta. Yang akhir ini berdasarkan pengalaman panca indera, tetapi ilmu tersebut harus dibangunkan atas dasar ilmu eiditas. Demikianlah fenomenologi yang dipakai sebagai metode filsafat dipergunakan oleh kaum fenomenologi sendiri, kaum eksistensialisme, dan sebagian filosof metafisik. Pembicaraan tentang pengetahuan membawa kita kepada masalah kebenaran. Dari manakah asal pengetahuan? Apa sumbernya? Serba budi menganggap bahwa budilah yang jadi sumbernya. Serba pengalaman menyatakan pengalamanlah yang merupakan sumbernya. Manakah yang benar? Budikah atau pengalaman? Terjadilah perdebatan sengit antara kedua aliran teori pengetahuan tersebut. Apa hakikat pengetahuan? Serba cita menjawab pengetahuan itu sesungguhnya adalah cita atau ide subjek. Ternyata menjawab lain. Pengetahuan itu adalah real, yaitu realita objek. Manakah yang benar? Berlangsung pula perdebatan antara serba cita dan serba nyata. Demikianlah masalah kebenaran tentang pengetahuan dunia. Di samping itu ada lagi pengetahuan yang dibentuk oleh pemikiran. Putusan dan penuturan selalu menghidangkan pengetahuan baru. Apakah pengetahuan yang dibentuk oleh pemikiran benar atau salah? Teori pengetahuan menjawab, manakala budi mematuhi hukum berpikir dalam putusan dan penuturannya, benarlah pengetahuan yang dibentuk. Maka pembicaraan kita alihkan kepada hukum berpikir yang amat penting peranannya
baik dalam filsafat sendiri maupun dalam ilmu.